Tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah, dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Jadi Fuji, influencer yang sangat famous dekat Indonesia, tengah berkapal dengan salah satu CEO dari Malaysia. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Kita kembali bertemu pada kesempatan kali ini. Saya ingin sekali membahas tentang sesuatu yang benar-benar mengganggu saya ini, yaitu tentang para minion-minion Maledes ini, yang mereka itu sebenarnya adalah warga negara Indonesia yang terlalu overproud tentang negara lain. Ya, saya itu nggak habis pikir ya. Kalian itu sebenarnya warga negara Indonesia, tapi kok bisa ya kelakuannya begitu? Kalian itu cari muka atau memang sekedar untuk cari engagement atau gimana sih? Sumpah ya, sebagai orang Indonesia saya itu mangkel, malu liatnya gitu loh. Kenapa sih harus menyanjung-nyanjung negara orang sampai segitunya? Padahal belum tentu loh mereka di sana itu mengangkat derajat kalian. Ya, paling juga ada yang pro kontra. Oke? Dan yang paling nyebelin itu ya, kalian itu jangan lantaran satu peristiwa terus kalian itu mengeneralisir semua itu sama. Oke? Itu logika yang sangat sempit dan tidak benar. Oke? Menyesatkan gitu loh. Yuk kita bedah bersama-sama tentang sebel saya, sumpah. jadi Fuji, influencer yang sangat famous dekat Indonesia, tengah berkapal dengan salah satu CEO dari Malaysia. Dan orang tahu tak, orang pergi date bukan yang pergi tengok konser saja, atau misalnya pergi mana saja. Gue kate juga ape, kalau pacaran sama orang Malaysia pasti lu diajak travel. Travel dia bukan juga main-main dia pergi Monaco, dan itu tak berdua saja. Orang pergi dengan satu kumpulan, jadi ada abangnya si Fuji, juga ada macam rekan-rekan orang lah. Terus gue kayak ngeliat namanya Lakin nih, dia nge-trade Fuji itu ya. Pantasan aja Fuji mau go public kalau bentukannya kayak gitu. Lepas tuh, korang tahu tak yang namanya artis Indonesia Pevita, dia juga dapatkan CEO Malaysia. Sedangkan yang di Indonesia ini lagi viral main CEO-an. Jadi pengen pula kan kita pun main CEO-an. bukan main Fuji, bawa lah sekali pergi nonton F1 di Monaco. It's my dream, mas. Pertama, semua itu kembali ke orangnya ya, bukan ke negaranya. Teman-teman, tolong banget sadar dikit ya. Di dunia ini tuh nggak ada satu negara pun yang isinya orang baik semua atau jahat semua. Itu hukum alam. Ada yang baik, jujur, tulus, royal. Ada yang buruk, bohong, manipulatif, toksik. Itu namanya manusia, bukan nama negara. Oke? Jangan karena kamu lihat satu orang baik, terus kamu klaim satu negara itu baik semua, kaya semua, royal semua. That's bullshit. Jangan hanya lantaran satu peristiwa terus kita itu mengeneralisir gitu loh. Itu pemikiran yang sangat kurang dewasa dan kurang banget pengetahuannya. Sumpah, bikin saya jengkel gitu loh, emosi liatnya. Kita buktikan salah satu contoh aja. Kalian pasti tahu, ingat kan artis Laudya Chintya Bella, sampai akhirnya sekarang dia vakum itu. Coba kita lihat contoh nyata yang paling jelas. Laudya Chintya Bella itu, dia kan juga menikah dengan pria asal Malaysia namanya Engku Imran. Awalnya kan kelihatan manis, suaminya pengusaha kaya raya. Tapi faktanya gimana? Itu lakinya udah sekarang nikah lagi, cerai lagi kan? Bullshit kan? Akhirnya pasangan Laudya dan Imran ini bercerai. Banyak masalah yang terjadi, tidak seindah yang dipamerkan di depan kamera. Oke? Perceraian Engku Imran untuk yang ketiga kalinya memang menuai kontroversi. Apalagi diketahui usia pernikahannya relatif sangat singkat. Terkuak juga fakta mengejutkan. Jika usia pernikahan Engku Imran dan Nur Nabila persis sama dengan usia pernikahan Engku Imran dan Laudya Chintya Bella, yaitu sama-sama hanya bertahan selama 2 tahun. Entah apa yang terjadi. Tetapi benarkah kabar perceraian Engku Imran dan Nur Nabila membuat Laudya Chintya Bella merasa lebih bersyukur menjalani kehidupannya saat ini? Sehat, alhamdulillah ada mbak. Iya nih mbak. Sekarang lagi alhamdulillah lagi menikmati bisnis aja sih mbak, alhamdulillah ya.
Berbeda dengan Engku Emran yang mengalami gunjang-ganjing bahtera rumah tangga, dari menikah hingga bercerai kembali, Laudia Cynthia Bella lebih memilih hidup dalam ketenangan. Selama bertahun-tahun pasca bercerai dari Engku Emran, ia bahkan menjauh dari hingar-bingar dunia selebriti, termasuk menutup rapat-rapat kisah mengenai percintaan atau calon suami baru. Apa sebenarnya yang dirasakan Bella? Benarkah ia hanya ingin tenang atau sedang melawan rasa trauma masa lalu? Pamit ya. Pamit ya. Tapi udah ada. Permisi Mbak. Maaf, aku lewat dulu. Pak. Oke? Nah loh, kalau memang benar semua orang Malaysia itu paling setia, paling baik, paling royal, masa iya Bella sampai harus berpisah dan menderita? Hah? Jelas banget jawabannya ya. Kembali ke orangnya, bukan karena negaranya. Oke? Ada yang setia, ada yang suka main hati, ada yang royal, ada yang pelit. Jangan ya, jangan ngomong ngawur seenaknya gitu loh. Sumpah. Ini cewek, kenapa ya dia ini? Contoh kedua, Aisyah Khalid. Coba kasus Aisyah Khalid itu, kalian pasti tahu lah, ini orang-orang yang paham. Dia itu juga orang Malaysia kan, yang ngaku-ngaku sultan, pengusaha besar. Padahal hasilnya apa? Aslinya cuma konten kreator doang yang cari muka, cari sensasi, dan cari bahan konten. Sok kaya, sok baik, padahal tujuannya cuma mau eksis doang. Bahkan pernah bikin keributan kan, sampai diusir warga Bali itu kalau nggak salah ingat. Jadi jelas kan, di Malaysia juga banyak kok yang kelakuannya itu begitu, oke? Jangan bilang semua orang Malaysia itu sultan atau gentleman, itu bullshit, sumpah. Woi, ini betina, naudzubillah min dzalik. Sekarang kita balik ke kasus Fuji. Dia dibanding-bandingkan dengan Sarwenda. Aduh, ya Allah. Otakmu itu di mana, Neng? Hah? Soal hubungan Fuji sama Sarwenda, ngapain harus dibanding-bandingin? Fuji sama pasangannya, itu dua-duanya muda, dua-duanya sukses, gaya hidupnya mewah. Oke? Sarwenda sama pasangannya saat ini lebih ke arah kerjasama, support system, dan keluarga. Setiap hubungan itu kan beda. Ya? Terpulang dari semua apa yang terjadi terhadap Sarwenda itu, ngapain kamu jadiin contoh gitu loh. Gobloknya kok luar biasa kamu. Kemudian soal jalan-jalan ke Monaco itu, kita kan nggak tahu, lu tahu apa gitu loh. Kita sebagai warga internet, apa yang kita tahu tentang keuangan mereka? Siapa tahu mereka itu split bill, siapa tahu giliran bayar. Kita nggak tahu, mereka kan belum nikah, masih pacaran. Dan yang paling penting, Fuji itu udah kayak kaya sebelum mengenal siapa-siapa, oke? Bahkan sebelum kenal Aisyah pun, Fuji itu sudah terkenal dan kaya. Dia bisa beli apa aja pakai uang sendiri, oke? Jadi tolong jangan meremehkan wanita Indonesia dengan bilang itu semua karena cowoknya, oke? Jadi kesimpulannya teman-teman, jangan hanya lantaran satu peristiwa terus kita itu mengeneralisir. Itu salah besar dan menyesatkan banget gitu loh. Siapapun dia, dari negara manapun, pasti ada yang baik, ada buruknya. Itu fakta mutlak. Lihat orangnya, lihat niatnya, bukan lihat paspornya. Hargai wanita mandiri dan punyalah marwah sebagai orang Indonesia, oke? Semoga kita semua ini menjadi orang yang lebih bijak dan punya harga diri. Nah, bagaimana menurut kalian? Setuju kan dengan apa yang saya sampaikan ini, teman-teman? Kalau kalian setuju dengan saya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Supaya channel ini makin berkembang dan kita bisa bahas hal-hal menarik lainnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini
menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.